Masalah keluarga dapat mempengaruhi psikologi dan merusak hubungan antara satu sama lain. Meski wajar terjadi, masalah keluarga haruslah segera diselesaikan sesegera mungkin. Jika tidak, konflik yang terjadi dapat berpengaruh buruk terhadap kondisi psikologis dan merusak hubungan anggota keluarga. Simak perbincangan seputar keluarga dalam Pelangi Kasih hanya di 92,5 Maestro FM. Maestro Radio Bandung kembali menyapa dan juga menemani Anda di program Pelangi Kasih hari ini. Senang ya bisa kembali bersama-sama berdiskusi dengan sobat-sobat Maestro dan juga para pendengar setia di Jayapura. Dan silakan bagi sobat Maestro jika ada topik-topik yang ingin kami diskusikan atau juga pertanyaan-pertanyaan ya khususnya seputar woman personality, silakan Anda bisa SMS atau WhatsApp di 081 321 000925. Dan siang hari ini saya sudah bersama Ibu Yohana Rina, konselor keluarga dan juga pemerhati masalah-masalah wanita di Kota Bandung dan juga di Indonesia. Selamat siang Ibu Yohana Rina. Selamat siang Ari, selamat siang Sobat Maestro semua. Apa kabar? Tentu amat sangat baik. Ya, salam sehat selalu ya. Betul. Kondisi sekarang kurang baik untuk kesehatan. Betul. Cuacanya tidak kurang bersahabat ya. Ini dari pancaroba gitu ya. Oke. Iya, juga ada beberapa negara dikatakan sedang ada COVID lagi. Iya, betul. Yang sudah dapat visa misalnya ke satu negara, mereka cancel, pindah ke negara yang lain. Tapi menurutku anyway kita kemana-mana bawa masker aja saat ini. Iya, betul. Iya, dan hari ini minggu-minggu ini juga udah mulai minggu-minggu sibuk begitu ya, menjelang 17 Agustus ya. Udah banyak. Tarik taman yuk. Betul. Iya. Kalau Pak Karung atau gerak jalan. Asa udah nggak ada deh ya, biasanya kalau pawai gerak jalan gitu biasanya di kampung Bu, kalau di kota-kota besar kayaknya udah nggak ada ya. Enak waktu saya masih kecil ya, masih SD, SMP, SMA seru ya. Gitu. Di kota juga kita gerak jalan, kita lompat karung. Iya. Rasanya asik banget gitu. Betul. Terus upacara toh? Iya. Betul. Naik bendera, upacara turun bendera asik banget. Iya, mungkin ini sesuai dengan tema kita hari ini ya Bu ya, hemat energi gitu ya. Nah, energi efisien. Dihemat di efisiensi gitu ya. Oke. Ya, sebelum kita bahas mengenai energi efisiensi ataupun ya kita menghemat energi kita gitu, Ibu Yana Rena mungkin bisa sedikit dibahas. Kemarin kita lumayan ngomongin tentang burnout begitu ya. Burnout atau family conflict. Iya. Burnout kalau kondisi kelelahan fisik, makanya jangan kelelahan fisik ya, Ari ya. Jadi burnout. Iya. Nah, mental dan emosional yang terjadi akibat stres berat atau ada pressure, ada tekanan yang membuat seseorang kalau berlangsung terus-menerus dia akan burnout. Manifestnya seperti kelelahan yang ekstrim. Kelelahan banget, padahal nggak lakuin apa-apa tapi dia kelelahan banget. Nah itu minggu lalu saya alami itu. Bangun pagi, baru selesai saat teduh, suamiku mengatakan, ayo dong, tuh ada jagung dimasak aja. Aduh, kamu aja aku lelah banget. Baru juga bangun udah lelah. Karena kenapa? Kelelahan yang ekstrim, ada pressure dari lingkungan, mungkin di mana-mana macet, membuat kita duduk mobil berjam-jam yang membuat kelelahan ekstrim. Akhirnya kehilangan semangat. Hilang semangat, stres berat. Jadi jangan pikir ya duduk di mobil terus itu nggak stres loh. Stres macet. Betul. Dia berangkat sekolah aja dia harus di JOR itu 2 jam, di tol itu 1,5 jam, 2 jam karena ekstrim macetnya. Ya udah stres. Itu membuat dia hilang semangat. Oleh karena itu untuk mengatasi itu, untuk efisien itu, dia harus lebih awal dari orang lain 15 menit sebelumnya berangkat. Jadi jam 5 lebih 15, 5:20, paling telat 5:35 udah berangkat. Oke. Jadi
Ternyata itu di satu kota, kalau dia tol itu macet ya Ari, misalnya dia macetnya jam 6, Iya, kita berangkatnya setengah 6, itu beda 10 menit aja udah beda loh betul, macetnya. betul, Di betul. satu negara, di satu kota yang padat banget. Jadi kita tanggapinya jangan dengan sikap mental yang negatif, waktu itu saya katakan demikian. Tapi kita harus merawat mental kita dengan sikap yang positif. Sikap yang bagaimana? Nah, sambungannya hari ini saya lanjutkannya dengan energy efficiency. Nah, jadi batasan waktunya, batasan emosi kita, batasan kekuatan mental kita. Kalau door itu ya akhirnya sakit mental ya. Kalau overload akhirnya sakit mental. Saat itu saya katakan, jaga jangan sampai kita meledak-ledak. Kita harus tahu prioritas apa yang harus kita cerita, prioritas apa yang kita tanggapi, prioritas apa yang harus kita lakukan. Mungkin juga kita sesekali cari orang yang bisa dipercaya ya Ari, untuk betul. kita curhat. Nah, misalnya seperti saya dengan pasangan saya curhatnya gitu ya. Sebaliknya dia juga gitu. Kalau ipar saya dia selalu curhat sama orang tuanya yang juga adalah orang yang berpendidikan tinggi di bidang ini, gitu. Oke. Ya, jadi dia mengatakan kemarin waktu kita gathering dia mengatakan gitu, dia kan tanya saya, kamu konseling sama siapa? Saya cerita terus dan dosenku dan lain sebagainya. Kalau kamu konselingnya sama siapa? My parent katanya. Aku nyaman kalau my married counseling adalah my parent. Ternyata dia punya orang tua yang adalah dia punya konselor untuk pernikahan dia. Yeah. Dan dia bisa konseling dengan orang tuanya itu sampai bertahun-tahun, bahkan waktu awal-awal dia pernikahan. Saat ini dia juga udah senior sih di bidang pernikahannya. Nah, hari ini kita lanjut dengan energi efisiensi. Oke. Nah, karena saya di sini saya akan mengatakan untuk mengelola semua energi kita perlu mengelolanya dengan baik. Targetnya adalah mengubah perasaan di hati kita, mengubah semua energi yang negatif itu menjadi energi yang positif, Ari. Okay. Hari ini kita akan bahas itu. Iya, iya. Nah, jadi sedangkan apa sih artinya energi ya? Nah, energi itu artinya orang yang penuh semangat, selalu optimis, selalu energi, ya gercep lah orang bilang. Tapi gercepnya bukan negatif. Ada kan gercep yang negatif, dia selalu aja bergerak. Tapi gerak apa, target tujuan apa, nggak ada. Tapi kalau orang yang memiliki energi yang positif ya, dia tidak mudah lelah. Iya. Kalau 2 kali Selasa yang lalu kita bahas burnout itu mudah lelah kan? Betul nggak Ari? Iya, iya, betul. Hari ini kita bahas bagaimana supaya tidak cepat lelah, stres ekstrim, tidak kecapean kelelahan ekstrim, tidak gampang burnout. Yaitu salah satunya dinamis dan memiliki antusias tinggi terhadap satu hal, tapi secara optimis dan positif, sehingga dia dinamis. Iya. Pernah nggak lihat orang ya, dia jalan, dia nggak ada target, dia nggak ada tujuan, sehingga dia jalan aja mau ke kanan atau ke kiri, bingung sendiri. Itu bukan efisien. Itu juga bukan orang yang berenergi. Oke. Itu Ari. Iya, Dia iya. lincah, dia bugar. Makanya sering dibilang, kok orang ini nggak habis-habis awet muda baterainya banget gitu. ya. Happy banget. Karena dia lincah. Dia kayaknya punya energi, punya semangat 3 kali lipat. Iya. Betul. Tapi dia nggak pernah lelah. Ada orang yang baru disuruh, misalnya memasak nih ya. Nah, ini kan urusan perempuan. Mau kupas bawang aja males, gimana mau masak? Iya. Karena menurut dia, bahasa Sunda bilang riweuh. Riweuh itu repot, bau, dan lain sebagainya. Repot banget, harus kupas bawang. Padahal ada cara lain, bawangnya dikeprek aja. Iya. Nah, itu efisien energi ya. Jadi dia antusias, dia memiliki hikmat, dia lincah sekali, tapi bukan lincah-lincahan.
bukan nenek lincah, bukan Nelly gitu. Eh, Oke. Iya. Aduh, Eh, ya itu yang positif ya Ari Iya, ya. iya, betul. Bagaimana bisa turun ya? Iya, betul, betul. Iya, betul. Emang kita kadang-kadang itu, Bu, apa namanya, kita bergerak sih lincah, tapi ya itu tadi nggak punya tujuannya, nggak ada tujuannya, terus nggak ada goalnya apa gitu. Dan ini seringkali banyak Iya. orang terjebak, Bu, termasuk saya juga gitu kan. Jadi apa ya, biar kelihatan produktif gitu lah, Bu. Ngerja ono ini gitu kan. Padahal Jadi bikin kelihatan ya. iya. Tapi terlihat ada hasilnya. Iya, betul, betul. Hasilnya itu tadi capek nggak puguh gitu ya. Oke. Misalnya mau ke satu kota, Mhm, kalau mau pakai pesawat terbang, ya harusnya ke terminal pesawat terbang dong ya, terminal mhm, berapa. Iya, Bukannya mau naik pesawat, tapi taunya sampai ke terminal kereta api, kan salah dong. iya, betul. Jadi harus ada targetnya. Kita harus mulai drive juga. Kita tahu sekarang kita kemana. Mhm, Oh kalau misalnya mau cari lotek, ya jangan ke Tegalega, nggak akan ada lotek di sana, gitu kan? mhm. Oke, Ya. iya. Nah, kita lanjut. Itu secara positif ya, Ari ya. Iya. Saya sangat rindu Sobat Maestro bisa menerimanya, juga bisa mendapatkan inspirasi dari apa yang kita obrolkan hari ini ya. Mhm. Kalau secara negatif yang akhirnya jadi burnout, dan akhirnya dia stres ekstrim, yaitu dia energinya terbuang dengan sia-sia dengan dia cara meledak-ledak, marah untuk menarik perhatian orang, supaya orang tahu nih, saya lagi marah nih, saya lagi nggak suka nih. Itu kan terbuang energinya. Iya. Betul, Iya, bisa betul. terima. Iya, betul, betul. Nah, pikirannya kacau, buruk, negatif terus sama orang. Misalnya, seperti kita sering kan lihat ada yang berdua lagi ngobrol tuh. Mhm, Betul nggak? mhm, Lagi iya. ngobrol, mereka asik lagi diskusi. Terus tiba-tiba ada yang toel kita. Lagi ngomongin tuh, lagi ngegosip tuh. Lagi cerita yang buruk-buruk. Padahal orang ngobrolin bisnis, orang ngobrolin sesuatu. Saat ini trendy apa ya? Apa yang enak untuk saat ini? Jadi dia selalu pikirannya sangat buruk. Mhm. Iya. Pernah nggak lihat yang begitu? Iya, ada sih beberapa kali, Bu. Kadang-kadang saya juga Saat kita lihat orang lagi ibadah ya, ada yang lagi bisik-bisik, terus kita katakan, aduh itu ya orang lagi ibadah, ngomongnya gitu, Ari. Iya, Orang betul. lagi ibadah, mereka bisik-bisik. Padahal orang mungkin ngomong, tadi itu pendetanya nyebutin ayat berapa, dia udah langsung negatif. Berarti saat dia tunjuk orang, dia sendiri pun nggak menyimak. Orang lagi ibadah, lagi bahas khotbah, ceramah tentang apa, betul nggak? Iya, iya. Dan kadang-kadang iya, satu jari dia keluar, 3 jari balik ke dia. Betul. Nah, gimana Ari? Iya, kadang-kadang juga kita yang saat menyampaikan firman Tuhan aja nggak ada maksud nyindir orang gitu, langsung di backlist. Ih, nyindir saya udah nggak mau. Kalau pas si Ari yang khotbah saya nggak mau ke gereja, saya disindirin terus. Saya pernah, Bu, ngalamin gitu. Langsung si orang ini ke staf gembala, tolong di take down itu di YouTube-nya. Kalau nggak di take down saya usut panjang gitu. Ya, saya juga nggak kenal orangnya gitu. Betul. Sampai segitunya. Nah, itu pikiran yang buruk. Akhirnya dia keluar dari ruang ibadah, dia nggak dapat apa-apa, zero. Betul. Zero, dia tidak mendapatkan apa-apa, dan dia merasakan, aduh aku lelah banget ya. Hari ini ibadah itu lelah banget. Itu energi yang terbuang, energi negatif yang terbuang dengan sia-sia. Padahal harus energi yang negatif itu kita ubahkan menjadi positif yang membuat kita cuan. Oke. Yang membuat kita mendapatkan benefitnya dari efisien. Iya. Gitu loh. Nah, mengelolanya itu dengan baik. Energi itu kan membuat
membuat kita hidup lebih berceria, lebih bersemangat, lebih berwarna, lebih cuan gitulah, lebih mendapatkan keuntungan demi keuntungan. Iya. Nah, penyebabnya kenapa? Nah, penyebab daripada energi yang negatif ini apa toh? Nah, penyebabnya kan lingkungan. Oh, oke. Ya, pertama itu bisa jadi karena lingkungan. Kedua, pergaulan yang toksik. Iya. Pergaulan yang toksik. Coba gini aja ya, saya tidak menuduh ya, tapi ini memang kenyataan ya. Kalau saat dia lagi dia lagi mau bisik-bisik misalnya, nggak dipeduli sama yang dibisikin, diam aja, jangan diresponi, tidak akan terjadi. Iya. Yang toksik itu tidak akan, karena ini transfer loh. Iya, betul. Karena nggak dapat pelajaran tentang transfer. Iya, betul. Misalnya gini, ada orang lagi marah-marah, terus kita langsung aja liatin, tanggapi, Ikutan taunya kita marah. merasa pengen ikut marah loh. Iya. Nah itu. Iya. Sama kayak Dracin sekarang, Bu. Kenapa? Iya, sama kayak Dracin, drakor kan gitu, Bu ya. Jadi sinetron gitu ya. Banyak ibu-ibu, bapak-bapak sekarang marah-marahnya tuh nggak puguh gitu, ke bawah mimpi gitu kan. Biasanya kan sebelum tidur bukan renungan, tapi nonton drakor, Dracin yang itu kan rata-rata ngamuk-ngamuk gitu ya. Sekarang baju gadis-gadis kecil juga ya udah tank topnya makin tinggi gitu. Ya. Kainnya makin berkurang. Betul. Kena transfer perasaan itu. Betul. Saya ingat waktu saya masih remaja, masih kecil ya. Masih kecil umur 11-12 gitu ya. Kita suka nonton kan. Di dalam bioskop kita suka nangis, ingat nggak? Iya, betul. Iya. Kalau misalnya set ending kita nangis, kita nangis sampai jalan kaki pulang pun kita masih nangis. Betul. Dan kita rasa makin buang tisu banyak itu makin bangga. Iya, betul. Nah itu bisa transfer loh, Ari. Betul. Bisa terima nggak ya? Iya. Aduh, kalau lihat orang ngamuk-ngamuk, kita rasanya kepengen ikut ngamuk gitu. Iya, betul. Tapi misalnya kalau kita ke satu upacara kedukaan, keluarga itu lagi nangis, kita ikut nangis. Iya, transfer itu. Iya. Kalau tidak dikelola dengan baik, akhirnya kecapean dan kelelahan. Di sanalah burnout. Oke. Iya. Bisa ya? Betul. Iya. Bisa terimanya. Betul. Nah, itulah kita harus hari ini kita mau belajar bagaimana mengelola energi dengan efisien. Oke. Jadi ya, ini efisiensi energi. Oke. Ini kan banyak yang agak salah paham, Bu ya, mengenai efisiensi. Salah kaprah dengan efisiensi. Efisiensi artinya berhemat atau dirampingkan gitu. Nah, ini sama nggak sih, Bu? Soalnya saya tadi kan ngomongnya hemat energi. Nah, apakah ini salah satu bentuk efisiensi atau efisiensi itu sendiri, Bu? Sebenarnya gini ya, efisiensi itu kan kerennya efisiensi energi lah ya. Efisien itu diirit-irit, tapi tanpa membuang arti yang sesungguhnya. Oh, oke. Bisa? Iya, betul. Jadi hemat itu mungkin ada sedikit perbedaan ya. Hemat itu ya, kalau boleh saya pakai bahasa sehari-hari mengatakan mungkin ada arti diirit-irit, atau dicicil-cicil. Nah itu agak beda ya dengan yang target tujuan yang saya mau sampaikan. Efisiensi energi dikerucutkan, dihematkan, tapi tidak membuang arti yang sesungguhnya. Yaitu arti yang sesungguhnya yaitu diubahkan jadi positif.
Itu yang target yang saya mau sampaikan. Oke. Jadi kayak ini ya Bu ya, tepat guna gitu ya, tepat guna, tepat sasaran gitu ya. Oke. Iya, itu ya Sobat Maestro ya. Jadi kalau itu tempat kedukaan. Akhir-akhir ini kan ada beberapa keluarga yang kehilangan orang tuanya, kehilangan anaknya, kehilangan saudaranya. Nah, kita datang melihat, kita jangan ikut jerit-jerit nangis, membuat suasana makin nggak enak. Walaupun kita merasa sangat kehilangan juga ya, sangat syok, sangat kaget dengan kejadian yang membuat keluarga ini kehilangan yang disayangnya gitu. Tapi kita ubahkan transfer kesedihan itu menjadi kita merangkul. Kita merangkul, iya saya mengerti. Kalau dia belum bisa disampaikan oleh kata-kata, cukup kita rangkul, kita peluk, kita duduk di pinggirnya, hadir. Nah gitu loh, kita ubahkan. Entong ikut jerit-jerit nangis. Itu menurut saya. Menurut saya seharusnya efisiennya di sana. Kita ubahkannya menjadi positif supaya kehadiran kita bisa rasa fungsi kita hadir. Jadi kita hadir itu ada benefit kita, kehadiran kita. Oh iya tadi Ari karena hadir ya, saya jadi rasa lega ya, ada berbagi beban gitu loh. Oh iya, seharusnya iya, saya masih harus ya melihat ke depan. Masih keluarga ini masih membutuhkan aku. Si A, si B, si C masih membutuhkan aku. Aku harus sehat. Aku harus sehat mental. Aku kurangi nangis. Karena yang sudah pass away, ya dia kembali ke pangkuan Abraham. Dia di sana bahagia. Dia udah nggak perlu sakit. Dia nggak perlu menderita. Bisa? Bisa ini ya? Nah, sebaliknya misalnya orang yang ngamuk-ngamuk di mana Ari? Misalnya tiba-tiba kita masuk ke satu ruangan, gaduh banget, ada orang lagi ngamuk-ngamuk. Kalau kita nggak kenal, kita segera keluar karena itu toksik kan. Tempat ya, iya betul. Ya, tapi kalau kita kenal baik bagaimana? Kita jangan ikut ngamuk, kita ambil sikap berdoa. Kalau kita nggak bisa incat, dan kalau kita nggak perlu incat, kita diem, kita berdoa supaya kita jangan kena transfer. Tapi kalau kita harus incat, kita boleh pakai shock terapi. Saya pernah pakai shock terapi itu. Ada skill shock terapi itu. Udah, jangan ngamuk-ngamuk, jangan ribut, diam semua. Kalau itu memang levelnya di bawah saya. Kalau dia senior saya, ya saya nggak bisa. Misalnya yang usia lebih tua dari saya. Tapi kalau usianya di bawah, misalnya anak menantu, ponakan, saya boleh mengatakan diam. Jangan berantem, jangan ribut. Udah mereka diem, saya baru mulai tanya, urusannya mulai dari mana, cikal bakalnya apa? Seperti bikin capcay, kalau nggak ada bawangnya ya nggak enak kan? Kalau lupa kasih garam ya nggak enak kan? Jadi kacau rasanya. Gitu. Iya, betul. Ini kan lagi banyak Bu ya kasus-kasus rame gitu. Nah, saya belajar dari satu orang, dia mengatakan begini, kok lu nggak ikut campur urusannya dia sih? Lu kok diem aja gitu. Nah, dia bilang begini, aku nggak tahu harus bantu apa, makanya aku diem. Jadi kalau kamu nggak bisa bantu orang lain, lebih baik diem daripada kamu komen-komen malah buang-buang energi, malah makin memperkeruh gitu. Jadi ini bisa digunakan di kayak begitu ya Bu ya? Efisien. Bisa jadi efisien yang positif ya. Efisien energi yang positif. Bisa jadi dia membaca dulu situasi di mana dia bisa impact. Lebih baik kata kitab Amsal, lebih baik kita diam. Iya betul, Ibu Yana tadi juga sampaikan gitu ya. Lebih baik kita diam. Betul. Dan titik-titik di belakangnya lah banyak lah ayat-ayatnya. Lebih baik kita diam. Itu jauh lebih bijak ya, lebih bagus, lebih anggun ya Bu, lebih berguna, lebih cuan. Lebih anggun. Utamanya kita jadi tenang, sehingga kita bisa berdoa. Kata surat Petrus ya, kita tenang supaya kita bisa berdoa. Berdoa itu mengubah sejarah kan. Doa itu juga nafas hidup kita. Nah, jadi kita diam. Di mana saya harus incat? Apa yang saya bisa bantu? Atau lebih baik saya diam dan menarik diri. Nah, kalau itu bukan lingkup kita, lebih baik kita tarik diri. Tapi kalau itu masih di lingkup kita,
lebih baik kita tunggu waktu yang tepat, ikut insight dan ambil posisi menjadi penengah Iya. yang bisa menolong mereka dan bisa menetralkan suasana dan menghemat energi kita, Iya. efisien energi kita. Betul. Gitu loh. Betul. Iya, ini kan Iya. juga bagus ya buat ya saya pribadi. Saya juga begitu, Bu. Jadi kalau ada masalah orang mau agak aja ikut campur gitu. Jadi kadang tanpa kita sadar ya, oh, kita dibuat kepo loh. Oke. Maaf ya, saya pakai kata kepo ya. Iya. Karena pada dasarnya kita kepengen tahu apa yang Ya, terjadi, betul. itu loh kita. Betul. Kita pengen tahu gitu. Iya, betul. Dan kepo ini menghabiskan banyak energi ya, Bu ya ternyata ya. Energi negatif. Iya, betul. Waduh, ini Saya belajar untuk tidak jadi kepo itu belasan tahun loh. oke. Tapi bukan berarti cuek ya, Bu ya. Kepo ini ada orang bilang nggak seperti itu dah. Ya bukan bagian. Kepo itu terlalu kepengen tahu, kepengen insight, kepengen merasa saya lebih ngerti daripada kamu gitu loh. Nah, saya belajar dikit demi dikit terus sampai udah 5-6 tahun ini saya udah nggak kepo. Saya bisa atasi dengan baik untuk tidak insight gitu. Iya. Untuk tidak perlu tanya, tidak perlu WA, tidak perlu tahu, karena setiap kali saya ditegur, Tuhan bicara sama saya, mengatakan diam, nggak usah ikut. Nah, jadi memang ya kita perlu saling berhubung erat ya antara energi, efisien. Setiap kita gerak kita perlu energi, tapi kita harus efisien. Untuk tujuannya apa sih kita begitu harus efisien supaya kita bisa berguna di hal-hal yang lain selanjutnya. Betul. Iya. Nah, supaya emosi kita sehat, mental kita sehat, dan target kita sehat mental. Mental yang sehat, emosi yang sehat. 2 kali Selasa yang lalu kan kita cerita emosi ya. Iya. Kalau emosi kita sehat, emosi kita efisien banget, banyak urusan teratasi dengan baik, berguna, terus memberkati orang. Iya. Jadi, itu yang dikatakan kan, kamu dapat dengan cuma-cuma, kamu mesti membagikannya dengan cuma-cuma. Jadi setiap perasaan kita yang muncul, kita perlu melibatkan, lihat reaksi tubuh kita bagaimana, lihat reaksi psikis kita bagaimana, lihat reaksi mental pikiran kita bagaimana. Nah, kalau misalnya kita begitu dengar sesuatu hal, langsung reaksi kita, pengen marah, kita diam dulu dong. Iya. Salah satu skillnya, cara atasinya adalah dengan tarik nafas dengan baik, dan kita berdoa. Ini urusan apa ya? Saya harus bagaimana? Nah, kita pakai skill kita untuk mengatasinya. Oke. Iya. Jadi saya dan pikiran kita terarah ke arah yang benar. Betul. Waktu Ibu Yohana sampaikan ini, saya kebayang ini kok kayak mirip kayak ini ya, Bu ya, kayak tabungan ya, Bu ya. Bisa jadi sih ya. Iya. Jadi kalau duitnya diborosin kan pas lagi kita butuh apa-apa duitnya kurang, Bu. Jadi sama ya kayak energi gitu ya. Udah habis buat sale. Kalau mau ke arah mengatakan analoginya ke buku tabungan misalnya atau celengan gitu ya. Waktu kecil kita kan suka pakai apa sih? Alat celeng istilahnya ya, yang dari tanah liat juga boleh sih gitu, tapi lebih tepatnya adalah efisien ke arah mana gitu. Iya. Ya, bisa jadi kita boleh memakai analogi ini adalah misalnya tabungan energi, tabungan emosi, tabungan supaya kita nggak sembarangan gitu. Sebenarnya saya lebih tepatnya mengatakan ada rem tangan sih ya. Oh, oke. Jadi saya setuju, saya bisa terima yang mengatakan analoginya tabungan boleh, atau rem tangan gitu. Kalau saya suka selalu ingatkan ke diri sendiri, rem tangan.
Kalau rem kaki kan masih ya spontan kan ya. Ya. Tapi kalau udah urgent banget gitu ya, krusialnya luar biasa gitu ya, saya pakai rem tangan gitu, stop gitu. Lebih Oke. tepatnya ke arah sana. Jadi kita hemat, nggak Oke. tabrakan, nggak kecelakaan gitu loh ya. Jadi kita rem diri kita sendiri atau kita over gigi. Saya paling suka pakai arah itu. Oke. Nah misalnya seperti suamiku makan banyak nih, saya selalu mengatakan udah over ke gigi 2 gitu loh. Artinya kamu udah harus berhenti makan. Gitu. Oke. Ya setuju ya. Iya. Nah, jadi itu saling berkaitan satu sama lain, ya berhubungan erat. Setiap perasaan yang muncul. Jadi yang mana yang positif, yang mana yang negatif, tentu kita kiblatnya ke arah yang positif. Ya, Aris. Betul. Iya. Ya, jadi cara atasinya yaitu utamanya kita harus lepas beban kita. Iya. Kita harus lepas beban kita seperti kalau jam 12 break dulu gitu. Ya, dan kita lepas dulu beban pikiran kita lepas dulu beban emosi kita. Mana sih yang nggak enak? Umumnya kalau anak muda mereka suka pakai cool down gitu loh. Iya. Kalau bahasa Sundanya cicing heula gitu ya, lepas beban gitu ya. Ngasuh. Ya, jadi kita perlu kasih batasan dalam diri kita. Ya, betul. Karena yang bagian kita boleh kerjakan, yang bagian mana yang tidak. Tadi saya udah bahas tentang kalau kita masuk ke satu ruangan atau satu gedung atau lagi melayat atau lagi ke undangan. Yeah. Kalau undangan beberapa bulan yang lalu siaran saya udah cerita itu ya. Yang utamanya adalah kita mesti aware bahwa kita kenal sedang terjadi apa dalam diri kita, kekurangan apa dalam diri kita. Saya rasa setiap orang pasti mengerti hal itu, pasti bisa tahu. Sekali waktu saya ke dokter dan dokternya saat ini udah almarhum. Saya sangat menjadi rema kata-katanya. Waktu itu sekitar tahun 93 ya, saya sakit sangat parah sampai pernah saya koma. Saya pernah cerita ya, Arin ya. Iya. Terus satu sahabat saya cerita ke saya, sesudah saya berobat 1,5 tahun lebih di luar negeri. Dia bilang ke saya, coba di kota asal kita ini ada satu dokter senior, gak pernah suntik katanya. Oke. Dan dia sudah profesor. Kamu ngobrol aja sama dia, kamu sembuh katanya. Wih, hebat banget. Bener. Saya ke sana, gak pakai daftar, tapi pakai ngantri. Kita dilatih kesabaran ya. Di sana saya lihat yang duduk udah 20-an orang. Semua orang sakit parah. Waduh, saya gak duduk, gak kebagian, gak kegilir. Gimana ya? Saya kepengen sembuh. Badan saya tinggal kulit dan tulang. Yeah. Waktu udah giliran saya itu udah 2 jam saya duduk ngantri. Terus dia pegang nadi saya, tapi dia bukan sinsel, tapi dia betul-betul dokter medis. Iya. Mungkin dia ada combine gitulah ya. Dia cuma satu kata ngomong sama saya, kamu nggak ada penyakit. Kamu adalah dokter atas tubuh kamu sendiri. Itu rema sampai sekarang. Iya. Dan mungkin selanjutnya. Jadi menurut dokter ini, setiap orang dia kenal tubuh dia kenal emosi dia kenal juga mental apa yang sedang terjadi di badan dia. Terus dia kasih tahu saya, kamu minum vitamin ini, kamu sembuh. Dia tunjuk otaknya. Penyakit kamu ada di sini katanya gitu. Di pikiran ya. Memang waktu ya di pikiran. Kamu adalah dokter atas tubuh kamu sendiri. Itu menjadi sangat rema. Kamu kenal emosi kamu. Kamu kenal sifat kamu. Yeah. Saat itu masih usia belum 32 loh. Betul dalam 10 hari saya sembuh. Tapi saya mesti makan nasi tim, minum air tajin sampai 3 tahun 9 bulan. Saya balik lagi ke dia beberapa bulan sesudah itu, terus dia bilang kamu udah sembuh, lanjutkan terapi makanan itu sampai kamu rasa badan kamu lega, tidak apa-apa. Makanan itu cuman sampingan katanya. Yang membuat kamu hidup itu kalau kamu kenal diri kamu sendiri. Iya. Dia ngomong gitu ke saya, sehingga saya cuma nangkep satu kata, aware. Sadar, kenali diri kamu sendiri. Itu. Oke.
Iya, betul, 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 betul. Iya, ini karena memang Nah, banyak yang nggak sadar dirinya ya, sehingga membuang-buang energi yang tidak penting begitu ya. tong kepo. Nah itu ya, Sobat Maestro jangan kepo ya. Kepo itu memboroskan energi, cepet tua ya. Jadi harus efisien, energi. Iya, Saya iya. paling suka kalau suami saya udah tangan telunjuknya diangkat, ditaruh depan bibirnya, dia suruh saya ingat yang atas. Ingat Mhm, Tuhan. mhm. Banyak hal yang nggak perlu kamu tanggapi. Iya, iya. Urusan cucu kayak, urusan anak kayak, urusan menantu kayak, mereka udah gede, udah dewasa. Nggak usah diikut-ikut Iya, katanya. betul, betul, Banyak betul. hal yang nggak perlu kita tanggapi. Iya, kemarin itu ada teman saya, Bu. Jadi ya namanya orang tua mungkin ya. Ya saya nggak tahu ya penyakit orang tua ya. Jadi kepo gitu ke ono ini, ono ini, ono ini gitu. Nah, terus ada anaknya bilang gini, Mama itu sudah tua, mendingan hemat energi deh. Buat doa kek, buat jalan-jalan, ayo. Mau pergi makan, ayo. Mau kemana, ayo. Daripada ngurusin urusan ono ini gitu. Hemat energi katanya. Saya paling malu kan bilang saya tua loh. Saya rasa saya masih umur 18 masalahnya. Iya, iya dengan begitu si mamanya langsung diem katanya. Oh gitu ya. Ya udah mendingan kemana makan gitu. Mendingan makan daripada ngurusin yang nggak puguh gitu kan. Hemat energi mama udah tua mama dia bilang gitu. KBW yang diurusnya semua mau diurus. Iya Nah itu betul. jadi energinya boros. Mhm, Energinya boros. Akhirnya belum jam tidur siang udah ngantuk. ya Jadi betul. kita perlu fokus. Ya, jadi keuntungan kalau kita mau efisien energi, khususnya di bidang kesehatan mental dan kesehatan emosi. Jangan pikir kita cuma perlu kesehatan mental, Iya. kita terus kita. Padahal itu mental dipengaruhinya dari emosi kita yang Emosi. nggak sehat. Iya betul. Emosi kita yang nggak sehat, akhirnya kita nggak pernah. Ada satu orang dia ngomong ke saya gini, beberapa waktu yang lalu dia bilang, aduh kepengen direfleksi, Mhm. kepengen di message, body message katanya gitu, karena badan saya udah kayak batu keras, karena nggak pernah relax, Mhm. tegang terus, Iya. emosi high tensi terus, emosinya tinggi terus, badannya jadi tegang. Iya. Akhirnya dia bilang badannya udah kayak batu. Terus saya bilang sok aja pergi ke body massage. 2 jam lebih dia di massage. Terus dia ngomong ke saya gini, aduh selama 2 jam ya tidur sangat nyenyak, bangun seger badannya. Nah itu Mhm, dia. mhm. Tapi maksud saya bukan suruh kita semua harus tidur ya. Ya. Kalau jam tidur harus tidur. Ya inti saya mau sampaikan, relax, tenang, atur energi kita. Mhm, mhm. Setuju ya? Oke, Nah, betul, jadi betul. pikiran kita tenang. Jadi kita makin mengalami produktivitas yang tinggi. Mhm. Coba perhatikan aja, kalau orang lagi ngamuk-ngamuk dia nggak bisa atur rumah. Ini urusan perempuan ya. Tapi Iya. kalau orang dia relax, tenang, tapi dia gercep, lincah, positif, dia bisa atur energinya, dia bisa sambil multitasking. Perempuan itu kan multitasking, Iya. sambil ngelicin. Tuh, kita khotbah di WBI ya, kita khotbah di Komisi Wanita, sambil masak, sambil ngasuh anak gitu loh. Coba dia ngamuk-ngamuk energi negatif, marah aja dia, sampai lewat jam makan malam. Capcainya nggak jadi, anak belum dimandiin, semua kacau balau. Karena dia tahu saya harus pelampiasan marah. Nah itu dia loh. Itu yang salah kaprah di kita perempuan. Iya. Betul, betul, betul. Iya, marah itu juga melelahkan ya. Marah itu katanya ini Bu, apa namanya? Kegiatan terbesar yang menggunakan energi terbanyak katanya marah, Bu. Marah itu energi banyak dan otot-otot wajah. Kurasnya negatif. Nah, itu. Kurasnya negatif. Jadi kayak kalau saya selalu ngobrol ke suami saya itu tangki air di atas bocor.
Iya, Oke. bisa ngerti ya, Iya. bisa terima ya. Iya. Oke. Jadi mungkin yang di rumah ya mungkin ada yang marah-marah berarti ada yang bocor. Butuh buru-buru ditambal gitu. Tangki airnya harus diganti yang baru, lem biru kan? Oke. Iya, Iya. ini jadi artinya ini kan nggak bisa apa ya Bu ya, nggak begitu pas dengar Ibu Yohana Rina terus langsung besoknya langsung bisa efisiensi, nggak bisa ya. Jadi ini kan harus latihan day by day ya Bu ya. Makin melatih diri seperti orang di terapi self terapi. Saya pernah siarkan tentang self terapi, Oke. self healing, self talk. Jadi ini self terapi. Seperti saya mengatakan saya self terapi diri tentang urusan kepo. Tapi bukan berarti saya kepo banget loh, enggak. Cuman saya dulu itu saya kepengen tahu gitu loh. Jadi udah akhir-akhir lebih dari 6 tahun 7 tahun ini saya sudah bisa bukan menahan diri, relax, mengatakan itu bukan bagianku. Ya. Jadi saya merasa lebih relax, lebih banyak urusan seperti produktif, makin produktif. Oh iya, saya bisa menulis, saya bisa bikin renungan, saya bisa memberkati orang, banyak hal yang saya bisa lakukan. Saya bisa masak, selesai masak saya tidak merasa capek. Kalau dulu saya masak 3-4 macam, saya rasa aduh seperti terkuras. Karena kenapa? Saya merasakan aduh buang waktu banget gitu loh, waste time gitu. Tapi saat saya aduh nggak usah urus yang itu, saya lebih penting yang ini. Selesai masak 3-4 macam sayur pun saya masih merasa bugar banget. Oke. Tidak merasa saya terpaksa, tidak merasa saya buang waktu, tapi justru saya mengatakan disinilah dia positifnya di sini. Jadi bukan negatif. Iya. Oke. Oke, jadi kita sudah cukup paham nih Sobat Maestro ya mengenai energi efisiensi begitu ya. Dan mudah-mudahan ini juga Anda terinspirasi untuk ya itu tadi melakukan latihan gitu ya, Jadi mulai hal yang kecil. Betul. Oke. Ada terapi. Oke. Ada lagi Bu sebelum kita Sobat Maestro bisa bertanya ya. Oke. Ada lagi Bu sebelum kita ke kesimpulan? Mungkin ya, saya merindukan Sobat Maestro bisa meresponi dengan bertanya. Mungkin nomor HP-nya bisa dari Ari ya. Betul. Ya. Jadi kita perlu merenungkan tentang keuntungannya kalau kita energi efisien. Keuntungannya kita pasti lebih rileks. Iya. Badannya nggak beku lagi, nggak tegang. Kalau orang nggak rileks kan badannya tegang banget ya. Terus pikirannya nggak tenang. Tapi kalau orang dia bisa mengatur, dia pikirannya tenang, dia lebih banyak bisa variatif dan produktif. Jadi pakai remsengan, pakai tabungan. Iya. Over gigi gitu ya, langsung aware dengan bahwa oh iya saya kurangnya di sini. Seringnya dengar orang mengatakan saya nggak bisa loh di bagian itu loh. Oh nggak apa-apa, kita yang lengkapi, kita saling melengkapi. Memang kita saling melengkapi satu sama lain, sehingga dikatakan hendaklah engkau seia dan sekata. Artinya kita nggak sekata, tapi kita mau seia sekata. Di antara seia dan sekata itu kan saling. Artinya, gitu ya. Nah, jadi kesimpulan dari saya adalah hemat energi atau energi efisien itu bukan berarti kita membatasi hidup kita. Bukan kita membatasi hidup kita, tetapi cara kita cerdas emosi. Ya, cerdas emosi, memakai sumber daya dari diri kita sendiri demi kebaikan kita, demi kebaikan orang lain. Di sanalah kita berfungsi dan berguna, sehingga tidak burn out. Itu dari saya. Oke.
Iya. Jadi harus cerdas emosi. Betul. Ya. Betul. Iya. Jadi artinya energi efisiensi ini bukan berarti kita membatasi, tetapi kita menggunakan Bukan. secara bijaksana begitu bukan ya. Kita pelit ya. Betul. Iya, betul. Ya supaya kita Kasarnya bukan kita kepo, bukan kita pelit gitu. ya, betul, betul. Supaya cerdas secara emosi gitu ya. Orang cerdas itu kan kapan diem, kapan menjawab. Oke. Sehingga nggak burn out, Betul. Oke. nggak ngamuk-ngamuk, nggak karuan gitu loh. Oke. Terus juga nggak cembetut nggak karuan. Kalau orang sedih kan dia cembetut. Jadi gimana sih ya? Kalau saya sering ke anak rohani, saya mengatakan profesional dikit dong gitu. Ya. Ya. Oke. Dan iya, silakan Sobat Maestro ya di 081321000925 ya, supaya kita juga bisa berdiskusi untuk pertemuan yang akan datang. Baik Ibu Yana Rina, terima kasih untuk hari ini Bu. Ya. Sehat selalu. Puji Tuhan. Iya. Baik. Salam sehat untuk semua. Iya. Tuhan memberkati. Terima kasih. Amin, amin. Baik Sobat Maestro, dari Gera Maestro Kaca Piring 12 Bandung, saya Ari dan juga Ibu Yana Rina, konselor keluarga dan juga pemerhati masalah-masalah wanita di Kota Bandung dan di Indonesia, mohon pamit. Kita ketemu lagi di program Pelangi Kasih selanjutnya. Tuhan memberkati.